Karena kenapa remaja ini rentan mengalami hal-hal yang memang sifatnya psikologis ataupun menjadi sebuah proses transisi ya dari anak-anak ke dewasa. Makanya di sini pola pikir mereka justru akan berubah dan berproses menuju ke dewasa. Kalau kita lihat teman-teman, perjalanan dari generasi sampai saat ini ya, di mana pada posisi ini kita masuk ya ke dalam generasi Z ya, yang memang sering kita lihat fenomena-fenomenanya, bahwa lihat untuk generasi ini kita sudah dimulai dari generasi boomers, generasi X ya, generasi Y atau yang disebut dengan milenial. Itulah kelahiran tahun 80 sampai 94 ya. Jadi kalau saya izin sesuai dengan CV yang baca oleh moderator, saya maksudnya generasi Y ya atau milenial ya. Karena saya lahir di tahun 90, tapi mungkin ada yang di sini yang masuk generasi X ya. Nah, generasi Z yang kita soroti saat ini yaitu lahir di tahun 95 sampai 2010. Ciri khas generasi Z ini adalah mereka sangat-sangat terpapar dengan teknologi ya, terutama di era gempuran media sosial saat ini ya. Nah, kalau generasi Alpha itu adalah generasi yang lahir setelah tahun 2020. Kembali fokusnya pada generasi Z ya. Mereka di sini banyak sekali tantangan menghadapi teknologi ya, yang dimana pola pendidikan pola cara mendidik orang tua justru beda dengan beberapa tahun seperti generasi X apalagi generasi Y gitu ya. Dan saat ini generasi Z itu banyak tantangannya karena mereka berhadapan langsung dengan yang namanya teknologi ya. Di mana teknologi ini, kalau teman-teman mengikuti webinar yang sering saya menjadi narasumbernya, saya pernah bilang bahwa teknologi itu seperti pisau bermata dua ya. Dia ketika kita gunakan untuk hal yang positif, dia akan mengarah ke positif ya, seperti kita mencari literatur, jurnal dan lain-lain. Tapi ketika kita menggunakannya untuk hal yang negatif, apapun bisa ya. Nah, kita masuk ke kekurangan aja ya untuk generasi Z ini ya, karena kelebihannya saya yakin mereka adalah salah satunya melek dengan teknologi, yaitu kelebihan generasi Z ya. Bahkan kalau misalnya generasi sebelumnya itu masih gagap teknologi, itu masih banyak ya. Tapi kalau generasi Z ini mereka sudah paham betul. Nah, kita lihat dari sebuah penelitian ya yang dilakukan American Psychological Association, bahwa stres ya yang dialami oleh Gen Z itu disebabkan karena pandemi. Kenapa enggak? Karena kemarin mereka 2 tahun itu jangankan generasi Z itu ya, kita sendiri ya selaku orang tua ataupun dosen itu stres karena pandemi. Kemudian tidak pasti mengenai masa depan ya, mereka masih ragu nih, apa sih kedepannya itu mau seperti apa gitu jati diri mereka. Kemudian berita buruk di internet ya, hal yang negatif, media sosial. Nah, tapi generasi Z ini mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap kehidupan pribadi mereka, sehingga apabila nih ekspektasinya itu tidak sejalan, bahkan tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka akan menimbulkan masalah, yaitu stres ya. Nah, stres inilah yang akan memicu beberapa masalah mental ya. Kita lihat di sini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, masalah mental yang dialami oleh remaja ya paling sering adalah anxiety, stres, bipolar disorder, depresi, dan ya ngeri ya. Nah, inilah masalah-masalah yang salah satunya masalah depresi apabila tidak diselesaikan, maka dia akan mengarah ke yang namanya bunuh diri. Nah, inilah keyword kita pada hari ini ya, bahwa
depresi, ya nanti kita cek di slide selanjutnya. Depresi itulah yang menyebabkan remaja-remaja ini bunuh diri. Kita lihat di sini. Sebanyak 55% orang dengan depresi itu dia memiliki ide untuk bunuh diri, teman-teman. Ya, maka inilah kaitannya depresi dan bunuh diri. Kenapa sih sampai dia bunuh diri tadi ya? Masalah-masalah yang nggak terselesaikan, kemudian karakteristik remaja yang kadang-kadang menyembunyikan sesuatu gitu, sehingga dalam kedepannya pasti nantinya dia akan memiliki ide. Oke, sebelumnya izin moderator tolong diingatkan kalau misalkan Pak Dianto sudah masuk, tolong saya langsung di-cut dulu ya. Khawatir teman-teman panitia yang lain coba pantau ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lihat di sini angka bunuh diri pada remaja di Asia Tenggara. Tadinya saya pikir Indonesia menempati posisi berapa gitu ya, tapi setelah saya searching ternyata dia di urutan ke-5 ya. Thailand, Singapura, Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Nah, inilah teratas dalam angka bunuh diri di Asia Tenggara. Ya. Salah satunya adalah remaja masuk dalam sini. Thailand 12,9 per 100.000 populasi. Kita lihat. Dari 100.000 itu sekitar 12,9%-nya. Sedangkan Indonesia dari 100.000 sekitar 3,7. Nah, untuk fenomena di Indonesia sendiri, teman-teman bahkan mungkin sering ya lihat di media sosial pemberitaan terkait dengan bunuh diri. Ya. Nah, jadi Indonesia berada di peringkat ke-5 ya terkait dengan angka kejadian bunuh diri. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Ini saya dapatkan dari WHO ya. Di tahun 2021 ya angkanya lebih dari 700.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Kemudian kita lihat 77% kasus bunuh diri itu berasal dari negara dengan pendapatan rendah dan menengah. Ya ternyata ini berdampak ya terhadap remaja ya. Nah, bunuh diri lihat nih ya, ada lagi fenomena di sini. Bunuh diri adalah penyebab kematian keempat yang terjadi pada kisaran usia 15 sampai 19 tahun. Nah, di sinilah teman-teman yang tadi remaja itu kita lihat kategorinya sesuai dengan umur 15 sampai 19 tahun ya. Nah, kadang-kadang kenapa ya seseorang itu punya keinginan bunuh diri? Di antaranya adalah tidak adanya jalan keluar menurut versi dia sendiri ya. Sebenarnya jalan keluarnya ada, cuman mata dia, hati dia nggak terbuka gitu, karena ditumpuknya oleh masalah yang dipicu oleh stres tadi yang berakibat depresi. Dia punya masalah, dia nggak cerita ke orang lain, ditahan-tahan, ya, akhirnya dia mempunyai rasa untuk ingin bunuh diri itu sendiri ya. Nah, apalagi kemarin teman-teman kita masih nggak bisa lepas ya dengan terkait dengan fenomena COVID-19 ya, bahwa selama masa COVID itu terjadi peningkatan kasus bunuh diri sebesar 32% selama pandemi tadi kemarin ya. Karena sekarang kita udah endemik ya. Jadi selama pandemi kemarin meningkat sebesar 32%. Ya salah satunya remaja di sana ya. Tapi kalau remaja ketika masih mempunyai orang tuanya, saya rasa kebutuhan ekonomi jika orang tuanya ada itu nggak terlalu berpengaruh ya. Lantas apa yang mereka bisa mempunyai rasa ingin bunuh diri itu ya. Salah satunya ya masalah trauma psikologis ya. Bahkan sampai hal yang sepele pun ya sekarang itu karena putus cinta ya, kata remaja ya. Nah, beberapa saya pernah ngajar ya, kemudian saya bertanya kepada mahasiswa saya, ketika kalian putus cinta, apakah kalian pernah terpikir
untuk melakukan bunuh diri. Sebagian menjawab iya, tapi tidak melakukannya, tapi berpikirnya pernah. Ya, mungkin ya di bunuh diri itu kan sebelum mereka melakukan percobaan, nanti saya jelaskan juga ya bahwa itu ada ancaman untuk bunuh diri juga. Ya, sebelum mereka melakukan, mereka sudah memberikan suatu peringatan lah, seperti ide, isyarat, kemudian ancaman, baru percobaan bunuh diri. Ya. Nah, di kadang-kadang mereka karena takut kehilangan, ya, ini berdasarkan saya mewawancarai mahasiswa saya ya, mereka kadang-kadang mengancam kepada pacarnya, kalau kamu meninggalkan saya akan bunuh diri. Nah, itu yang sering terjadi pada remaja. Tapi beberapa kejadian nggak terjadi, tapi ada juga yang terjadi. Ya. Nah, dilihat kenapa katanya bunuh diri itu, kenapa manusia bisa bunuh diri? Why? Ya, kenapa di sini? Saya melihat ya dari penelitian yang dilakukan oleh M. Gu dan Zhu di tahun 2019 ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan bunuh diri ataupun upaya percobaan bunuh diri. Yang pertama, faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri itu sendiri, di mana ada faktor biologi, ya, faktor kognitif, perilaku, dan kepribadian. Di biologi adalah adanya riwayat keluarga, ya. Individu dengan riwayat bunuh diri juga memiliki penyakit mental dan mencoba bunuh diri atau pernah bunuh diri, ya. Kemudian ada juga yang disebutkan faktor gangguan jiwa. Sekitar 90% kasus bunuh diri mengalami gangguan jiwa. Di antaranya mereka bunuh diri yang disebabkan oleh depresi tadi. Ya. Kemudian ada yang namanya karakteristik kepribadian. Sebuah studi menunjukkan bahwa dengan mengontrol kesehatan, keramahan, terbukaan, dan tanggung jawab, itu bisa menurunkan risiko bunuh diri diperkirakan mencapai 56,7%. Nah, kemudian ada juga faktor kognitif. Penelitian lain, ya, itu menyatakan bahwa individu yang pernah mencoba bunuh diri memiliki tingkat kekakuan kognitif. Ya, nah, jadi pribadi-pribadi ini mereka kecenderungan bertahan, kemudian ketidakmampuan mengubah kebiasaan, ya, kemudian konsep dan sikap yang setelah dikembangkan. Nah, kemudian ada lagi faktor perilaku, yaitu sikap seseorang, ya, yang semakin tegas setuju dengan perilaku bunuh diri, maka semakin kuat pula dorongan seorang manusia itu ingin melakukan bunuh diri. Kemudian ada faktor eksternal, teman-teman. Di antaranya pengalaman hidup yang negatif. Ini kalau teman-teman lihat model teorinya stres, menunjukkan bahwa stres itu salah satu penyebab munculnya keinginan untuk bunuh diri. Ya, karena tekanan dari mana-mana gitu ya. Kemudian faktor keluarga, yaitu adalah biasanya pengalaman pelecehan masa kanak-kanak yang terabaikan. Artinya ketika anak itu mengalami pelecehan seksual, tapi tidak ada keperhatian dari keluarganya. Ya, dan kemudian daya pengasuhan keluarga juga dapat mengaruhi ide bunuh diri dari individu. Ya. Kemudian faktor sosial dan lingkungan, sebuah penelitian ya menunjukkan bahwa internet dan forum sosial memiliki potensi yang besar dalam mempopulerkan istilah bunuh diri. Ya, pemberitaan yang kencang, yang misalkan di TV, kemudian media sosial itu banyak mempertontonkan, makanya kadang-kadang ya ada peristiwa bunuh diri itu disensor.
Nah, ternyata itu memberikan dampak yang negatif terhadap kita yang melihatnya. Ya, nanti akan saya tunjukkan di akhir slide saya bahwa ternyata pengembangan aplikasi-aplikasi media sosial juga sudah mempunyai penyaringan khusus terhadap konten-konten terutama terkait bunuh diri. Saya tunjukkan di akhir. Ya. Kemudian budaya itu dengan kuat mempengaruhi ide bunuh diri. Ya, seperti yang kita ketahui, seperti budaya di Jepang, gitu ya. Ada beberapa budaya yang memang tentang bunuh diri ini. Ya. Nah, yang dikatakan bunuh diri itu apa sih? Percobaan bunuh diri itu ya. Ini merupakan sebuah perilaku yang destruktif diri, ya, yaitu setiap aktivitas yang jika tidak dicegah dapat mengarah pada kematian. Nah, itulah yang namanya percobaan bunuh diri. Ya. Karena sering istilah-istilahnya itu disebut dengan percobaan bunuh diri. Ya. Oke. Kita masuk ke selanjutnya bahwa ya untuk bunuh diri ini ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal itu ada beberapa seperti bukan tahapan tapi seperti yang isyarat ataupun tanda-tanda lah ya. Yang pertama itu ada sebelum ke isyarat itu dia ada ide bunuh diri dulu, teman-teman. Ya. Ide bunuh diri ini yaitu sebagai pikiran tentang ataupun rencana untuk terlibat dalam perilaku dengan tujuan mengakhiri hidupnya. Ya. Nah, ide bunuh diri ini merupakan proses kontemplasi dari bunuh diri ataupun sebuah metode yang digunakan tanpa melakukan aksi tindakan. Ya. Jadi dia itu apakah saya harus bunuh diri gitu ya, misalkan. Nah, ketika ketika seseorang manusia yang dalam tekanan hidup, stres, depresi, bahkan akhirnya dia punya ide apakah saya mati aja gitu ya. Itu selesai untuk diri dia, tapi sebenarnya bunuh diri itu bukan solusi gitu ya. Itu bagian ketidakmampuan kita untuk menghadapi masalah. Jadi kalau misalkan dalam agama ya, kalau kita lihat dari agama apa kaitannya dengan bunuh diri ini? Bunuh diri itu merupakan suatu bentuk ketidakpercayaan dengan adanya Tuhan. Ya, itu enggak. Nah itu. Ya. Nah kemudian yang kedua, masuklah ke isyarat bunuh diri. Di sini ide tadi sudah diidekan, baru dia ingin mengungkapkan hal negatif dari diri dia. Ya, karena biasanya orang HDR dia seperti cirinya harga diri rendah gitu ya. Nah, dia akan mengungkapkan sebuah kalimat misalkan tolong titip anak saya gitu ya, jaga anak saya gitu ya. Sepertinya saya udah nggak ada gunanya lagi untuk hidup gitu ya. Ini misalkan tersampaikan kepada keluarganya, kepada temannya, itu dia sebenarnya lagi membutuhkan pertolongan. Ya, saat di sini saya gambarkan ya, help me gitu ya, karena dia udah mengungkapkan nih, saya tuh nggak mampu gitu ya, dia tuh sudah punya ide tadi, makanya dia akan minta bantuan ya, dia akan minta bantuan dari temannya. Ketika ini nggak disadari oleh lingkungan sekitarnya, ini yang sangat berbahaya. Maneh mah cenderung gitu, canda wae gitu kan. Nah, kita kadang-kadang menganggap itu candaan ya teman-teman ya. Tunggu itulah gitu kan. Kadang-kadang ada tuh yang jahil tuh, besok tuh loncat dari gedung itu, malah digitu karena itu. Soalnya tuh kita harus paham kondisi seseorang lagi dalam tahap apa sih dia. Oh ternyata dia membutuhkan pertolongan nih. Makanya kita kan coba ngajak bicara ya pada orang yang melakukan isyarat bunuh diri. Kamu ada masalah apa sebenarnya? Gitu. Nah itu bentuk caring kita sebagai perawat atau sebagai teman kita itu ya pada itu. Ataupun teman-teman remaja ketika temannya ngomong kayak gitu, jangan dianggap bercanda ya. Ya kayak contohnya bawa bom di pesawat lah gitu kan. Kita kan nggak boleh tuh bercanda. Saya bawa bom nih, kamu akan ditangkap tuh sama security di sana ataupun sama arsitek di sana. Ya, nah demikian juga bunuh diri. Ketika sudah ada terlontarkan kalimat itu dari orang yang akan melakukan bunuh diri, teman-teman harus paham, oh
dia lagi butuh pertolongan. Ya. Kemudian, nah ini dia masuk ke, kalau bahasanya itu adalah suicide trade, ya. Suicide trade, di mana di sini dia sudah melakukan ancaman, ya, terhadap terhadap diri dia, ya. Peringatan verbal atau non verbal, ya, untuk mempertimbangkan untuk bunuh diri, ya. Kemudian setelah dia pengancaman, maka dia akan melakukan percobaan untuk bunuh diri, ya, ataupun upaya bunuh diri. Semua tindakan yang diarahkan pada diri yang dilakukan oleh individu, ya. Nah, percobaan bunuh diri, ya, bisa dengan menggantungkan diri. Harusnya disensor ini, ya. Saya lupa sensornya, saya belum sensor ini, ya. Nah, kemudian cuma bunuh diri juga, teman-teman. Nah, bunuh diri mungkin terjadi setelah tanda peringatan. Ini yang paling penting, teman-teman. Ya, ketika seseorang memberikan isyarat, ancaman, ya, itu kita tidak boleh kita sepelekan. Ya, sebagai seorang perawat, ya, kita harus untuk caring, ya, sebelum hal ini terjadi, gitu. Karena bunuh diri itu ya mungkin terjadi setelah tanda peringatan itu diabaikan oleh orang-orang sekitarnya, gitu. Ya, orang yang melakukan upaya bunuh diri itu, ya, dan yang tidak benar-benar ingin mati mungkin akan mati jika tanda tersebut tidak diketahui tepat pada waktunya. Ya, jadi ketika dia melakukan isyarat, dia melakukan ancaman, kita harus caring, dan jangan sampai orang itu berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk melakukan bunuh diri, gitu. Misalkan dia sendiri di kamar, kemudian tidak ada pemantauan, gitu ya. Setelah dia lakukan ancaman, dia lakukan isyarat, dia udah dilepas tinggalkan, sudah curhat, ya, udah kembali ke kamar. Ya, dia bahkan iya aja, bahkan dia diem, ya, dengan curhat kita. Tapi ketika dia sendiri, nah disitulah, ya, dia akan padahal sebenarnya dia tuh nggak ingin mati, cuma mengancam doang. Tapi kok nggak dihiraukan, gitu. Ya udah, ya, loncat aja sekalian, gitu. Nah, yang kebanyakan, ya, saya belum mendapat angka pasti, ya, tapi antara laki-laki dan perempuan, ya, kalau misalkan sudah melakukan pengancaman bunuh diri, laki-laki itu paling langsung melakukan tindakannya. Kalau perempuan dia berpikir beberapa kali mungkin. Ketika mau loncat gedung ini, dia melihat bahwa tinggi, gening, sudah, ya, jadi nggak jadi ke perempuan. Tapi kalau laki-laki dia nggak akan mikir, langsung loncat. Teman-teman, banyak kasus yang ditemukan itu adalah laki-laki, ya, laki-laki yang terjadi itu bunuh dirinya, ya, bukan percobaan lagi, itu terjadi sudah. Tapi datanya saya belum mendapatkan secara jelas dan pastinya. Nah, ini teman-teman, mohon maaf, mohon izin yang beragama Muslim, saya mengambil dalil, ya, dari bunuh diri dalam agama Islam. Itu dijelaskan, teman-teman, di surat An-Nisa ayat 29. Buka nanti surat An-Nisa ayat 29. Dijelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling melawan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, di situ dijelaskan di surat An-Nisa ayat 29 kalau dalam Islam. Nah, apakah dia disebutkan takdir? Yang enggak, takdirnya dia meninggal saat itu. Cuman cara dia melalui bunuh diri, ya. Nih teman-teman yang saya bilang tadi, ya, teman-teman punya TikTok kan sekarang. Coba teman-teman searching kata-kata keyword bunuh diri, nggak akan keluar. Ya, TikTok sudah mengimplementasikan, ya, bahwa peringatan untuk orang-orang yang mencoba bunuh diri. Coba teman-teman searching sekarang, buka aplikasi TikToknya, cari di pencarian fenomena bunuh diri aja. Tadinya saya pengen nyari video-video yang kayak untuk mengantar perkuliahan, dia. Cuma ketika saya
buka searching fenomena bunuh diri, ternyata ada peringatan di situ. Anda tidak sendiri, katanya. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami kesulitan, bantuan selalu tersedia setiap saat nih. Dia udah masih peringatan di TikTok untuk kepada orang-orang, karena kan orang-orang itu lebih sering scroll TikTok ya mungkin ya. Nah, dia langsung terhubung dengan Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, coba buka. Kemudian setelah itu saya penasaran, saya klik lagi yang merah itu, lihat sumber daya, ternyata muncul konsultasilah dengan seseorang profesional. Dibuka Kemenkes ini, dia akan terhubung dengan psikolog dan psikiater. Nah, kiat dukungannya, berbicara dengan seseorang yang Anda percayai. Nah, ini salah satu positifnya TikTok di tengah banyak negatifnya. Ya, makanya saya bilang tadi, pisau itu media sosial, internet itu bermata dua. Ketika digunakan hal yang positif, dia positif. Ketika digunakan hal yang negatif, dia negatif. Nah, salah satu warning dari aplikasi penyedianya, ya, dia melakukan seperti ini lumayan bagus, teman-teman. Dan YouTube pun sudah, kalau YouTube masih peringatan dia, tapi kebuka semuanya. Kalau TikTok nggak akan kebuka, tapi di tengah negatifnya juga banyak. Jadi pandai-pandai kita menyaring informasi ataupun bermain dengan sosial. Bahasa gaulnya bijaklah dengan menggunakan media sosial. Ya. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan fenomena bunuh diri. Dan untuk pencegahannya nanti akan disampaikan oleh narasumber yang kedua. Terima kasih. Saya balikan penyajian materinya yang luar biasa ya Bapak Ibu. Ketika ada seseorang ada ide, isyarat atau ancaman bunuh diri, jangan disendirikan ya, bisa dikonsultasikan ke ahlinya, baik dari kementerian ya, Kementerian Kesehatan atau dari puskesmas atau ke rumah sakit. Pencegahan itu lebih baik ya Bapak Ibu untuk agar tidak terjadi bunuh diri. Selanjutnya kita ke pemateri kedua, yaitu izin operator. Agenda selanjutnya yaitu pemateri kedua yang terhormat Ibu Rahmi Imelsa, MK Nurse, spesialis keperawatan jiwa dengan tema pencegahan bunuh diri. Izin saya membacakan CV beliau. Nama lengkap Ibu Rahmi Imelsa, MK Nurse, spesialis keperawatan jiwa, usia 39 tahun, status menikah, 1 anak, alamat Sri Maya View, Silamika BB, jabatan fungsional asisten ahli, email rahmimelisa@gmail.com, mata kuliah yang ditampu keperawatan jiwa, home base program studi profesionus, gelar Universitas Pajajaran, S1, S2 Universitas Indonesia, jurusan keperawatan nurse, S1 Universitas Indonesia, Magister Keperawatan Jiwa, spesialis keperawatan jiwa 2013. Pendidikan komunikasi keperawatan D3, keperawatan jiwa D3, blok keperawatan jiwa 1 dan 2 S1, praktik profesi keperawatan jiwa. Judul penelitian yang beliau telah lakukan penelitiannya 2018, pengalaman ibu dalam merawat remaja dengan skizofrenia pasca rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. 2019, pengalaman mahasiswa dalam mengejar skripsi Stikep Jenderal Ahmad Yani Cimahi. 2020, pengaruh aplikasi smartphone terhadap kecemasan pada masyarakat akibat COVID-19 di Kelurahan Melong, Kota Cimahi. 2021, persepsi risiko dan dampak pandemi COVID-19 terhadap pekerjaan dan kehidupan personel perawat di ruang perawatan intensif.
publikasi tahun judul penelitian 2018 pandangan pasien tentang cara menghardik untuk mengatasi halusinasi di RSJ Provinsi Jawa Barat. 2018 pengalaman ibu dalam merawat remaja dengan skizofrenia pasca rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. 2019 Anxieties of the Elderly Narrative Based of Gender and Emotional Intelligence. 2020 stigma bagi residivis dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan pasca menjadi narapidana. 2021 Impact of COVID-19 Pandemic on Mental and Emotional Well-being Among Child Assessment Review. 2012 The Effect of Counseling Group Social Efficacy at Victim Bullying Study. 2018 dan isu depresi pada dewasa dan pelaksanaannya. 2019 cara mengatasi stres. 2020 penggunaan SDKI, SLKI dan SKI. 2021 tip meningkatkan kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. 2022 webinar kesehatan jiwa pengaruh sosial media terhadap kepercayaan diri remaja. Webinar kesehatan jiwa Learning to Love Myself. Webinar kesehatan jiwa Broken Home Not Broken Me. Riwayat organisasi Bendahara PPNI DPK Pitka Sunjani 2018 sampai sekarang, IPKJI Jawa Barat 2018 sampai 2023. Yang terhormat Ibu Rahmi, waktu tempatnya kami persilakan. Sepertinya bukan hal yang baru lagi ya, tapi sayangnya tentang bunuh diri ini masih selalu ada ya. Ya, jadi kita highlight ya tentang bunuh diri ini, kita coba bahas lagi dan pelajari lagi ya, kita saling sharing seperti apa fenomena saat ini. Nah, untuk topik materi saya akan membahas atau ya sharing lah ya tentang pencegahan bunuh diri ya. Slide saya sudah terlihat ya, Bapak Ibu panitia dan peserta. Baik, tentang pencegahan bunuh diri. Nah, tadi mungkin kalau latar belakang dan sebagainya tadi dari Pak Krisna sudah ya, bahwa pertama kita harus ketahui, ini mungkin sebagian besar mudah-mudahan banyaknya perawat ya. Nah, resiko bunuh diri ini adalah salah satu diagnosa keperawatan. Artinya kondisi ini adalah salah satu kondisi yang perlu mendapatkan asuhan keperawatan gitu ya. Jadi kondisi ini adalah hal yang perlu menjadi perhatian perawat juga. Nah, definisinya tadi sudah ya, intinya adalah kondisi seseorang di mana dia beresiko untuk melakukan upaya untuk menyakiti diri sendiri dengan tujuan untuk mengakhiri kehidupan. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman perawat cek di pedoman kita sudah punya SDKI ya, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, itu ada juga resiko mutilasi diri ya. Nah, risiko mutilasi diri itu melukai diri sendiri juga, tapi tidak bertujuan untuk mengakhiri kehidupan. Jadi garis bawahnya adalah kalau risiko bunuh diri, memang tujuannya untuk mengakhiri hidup, begitu ya. Nah, tadi jenis-jenisnya mungkin saya tidak usah kasih penjelasan lagi ya. Tadi dari Pak Krisna juga sudah bahwa ini di dalam buku Stuart juga ada ya, buku Stuart, buku Psychiatric Nursing. Ya walaupun ya itu psychiatric nursing itu kan Bu Stuart itu kan di Inggris ya, tapi ini juga relevan digunakan di Indonesia. Ada 4 kalau di Stuart ya, tapi di teori-teori yang kita gunakan di asuhan keperawatan di Indonesia itu kita baginya ada 3 macam ya. Ada ide atau isyarat bunuh diri, ada ancaman bunuh diri, dan ada percobaan bunuh diri. Jadi ini kalau ide kan baru kayaknya saya mendingan mati kan gitu ya. Saya agak ngeri ya kalau nyebut kata mati. Tadinya di slide saya mau saya kasih bintang-bintang gitu ya.
Tapi nanti malah takutnya salah paham ya, jadi ya sudah saya tulis aja. Nah, jadi kalau ide itu baru seperti itu ya, belum ada tanda yang jelas. Nah, sayangnya disinilah yang kadang-kadang tadi kata Pak Krisna juga ya, bahwa orang-orang itu miss gitu untuk mengetahui bahwa seseorang sedang mengeluarkan isyarat bunuh diri. Sering tidak diketahui gitu ya. Beberapa tahun yang lalu, saya lupa persisnya tahun berapa ya, itu ada sistem sedang gencar gitu ya, teori tentang early warning system score. Nah, sayangnya untuk keperawatan jiwa, early warning itu tidak bisa kita ukur secara akurat dan secara objektif gitu ya. Walaupun ada sebenarnya, ada alat ukurnya, ada instrumennya, nanti juga ada kalau tidak salah di slide saya selanjutnya ya. Tapi tidak seobjektif untuk permasalahan fisik gitu. Kalau permasalahan fisik, misalnya pada saat tekanan darah drop gitu ya, nah itu kan bisa jadi tanda-tanda bahwa mengarah ke kematian kan gitu ya, sehingga bisa dilakukan upaya untuk pencegahannya lebih optimal. Nah sayangnya untuk kondisi resiko bunuh diri, seringkali orang tuh miss ya, karena tadi ya menganggap bercanda, terus lebay gitu ya, cuman permasalahan kayak gitu masa sih sampai ingin mengakhiri hidup gitu, sehingga miss gitu ya. Dan baru nyesalnya setelah ternyata dia berhasil bunuh dirinya ya. Akhirnya terjadilah bunuh dirinya. Atau kalau di buku Stuart itu dituliskan ada complete suicide, artinya ya percobaannya berhasil gitu dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Kenapa itu adanya di buku Psychiatric Nursing? Karena ya ini salah satu permasalahan kesehatan jiwa ya. Dan ini tidak hanya terjadi pada orang-orang dengan gangguan jiwa berat. Ya walaupun memang pada orang dengan gangguan jiwa berat, contohnya schizophrenia, itu kejadian bunuh dirinya itu 20-50% gitu. Tapi ternyata ya tidak hanya terjadi pada orang dengan gangguan jiwa berat ya. Malah sebenarnya kalau orang gangguan jiwa berat itu kan stresornya sudah minimal, distresnya sudah minimal ya. Justru yang distresnya tinggi, yang masih mengalami masalah-masalah kehidupan sehari-hari, itu yang kita harus khawatirkan ya, karena stresornya lebih besar. Oke, nah ini ada warning sign ya menurut nasional. Saya lupa kepanjangan ya. Mental health ya belakangnya. Nah ini ada beberapa tanda-tanda ya yang kita bisa lihat bahwa ini bisa menjadi tanda yang mengarah kepada rencana untuk bunuh diri ya. Pertama, dari apa yang dikatakan. Nah, apa yang dikatakan tuh orang yang risiko untuk bunuh diri itu mengatakan jelas-jelas mengatakan ingin mati, ada rasa bersalah atau rasa malu yang sangat besar dan ini mengganggu ya tentunya, merasa menjadi beban untuk orang lain. Nah, itu yang dikatakan. Kemudian yang dirasakan ya. Nah, ini perasaannya bisa merasa hampa, merasa putus asa ya, merasa untuk apa lagi ada di dunia gitu ya, apalagi yang mau dikejar, udah nggak ada lagi gitu ya, untuk apa saya hidup misalnya gitu ya, karena tidak ada lagi yang ingin saya capai gitu, merasa terjebak dan tidak ada alasan untuk hidup, kemudian merasa sedih yang berlebihan, cemas yang berlebihan ya. Kenapa sih disebut berlebihan begini ya? Ya karena sedih kan normal ya, sedih wajar, cemas wajar, tapi kalau udah berlebihan jadi tidak wajar ya. Gelisah atau penuh dengan kemarahan dan emosi yang tidak tertahankan, atau ada merasa nyeri secara fisik. Nah kemudian ada perubahan perilaku ya. Perubahan perilakunya apa saja? Pertama, bisa membuat rencana ya. Bapak Ibu pernah dengar nggak ada cerita anak usia SMP? Nanti ada fenomena di pemateri selanjutnya ya, fenomena pada remaja ya. Mudah-mudahan ada tentang anaknya juga. Nah ini ada anak usia SMP ya. SMP udah remaja belum ya? Usia SMP itu dia bunuh diri dan dia merencanakan itu dengan, menurut saya sih sangat tragis ya. Anak usia segitu bisa berpikir dengan cara bunuh diri seperti itu gitu. Jadi dia sampai mengukur lemari bajunya. Jadi lemari baju itu suka ada tempat gantungan hangernya kan ya.
Dia sampai mengukur tinggi lemarinya, terus dia memperkirakan apakah dia bisa gantung diri di lemari pakaiannya sendiri gitu. Pak Nur mungkin banyak ya ketemu kasus-kasus seperti ini, Pak Nur ya. Mungkin ceritanya Ya, lebih banyak yang tragis ya Pak ya. Ya, Itu anak itu sampai dia mengukur lemarinya, terus dia cari apa yang dia bisa pakai untuk mengikat gitu ya. Ya ini begitu ya. Ini kayaknya harus disensor ya kalau ngomongnya. Nah, artinya dia punya rencana dan dia tuh ya direncanakan dengan matang gitu. Sehingga akhirnya ya terjadilah gitu ya bunuh dirinya dan meninggal anak ini. Ya tragis sekali ya. Nah, harusnya kalau keluarga atau orang-orang terdekat cukup aware ya, ini seharusnya perubahan perilaku ini bisa dilihat ya. Yang namanya hidup sehari-hari, kalau dengan orang yang sudah biasa dilihat gitu ya, ketemu sehari-hari, tentunya pada saat ada perubahan perilaku, itu ya seharusnya kita aware ya, kalau kita interaksinya bagus ya. Jadi harusnya kita bisa melihat nih misalnya ini ya buat rencana, ngapain beli tambang misalnya gitu ya. Ngapain dia beli tambang, ngapain dia ngukur-ngukur lemari gitu kan ya. Atau mungkin ada yang nanya-nanya harga barang-barang untuk mengakhiri hidup misalnya. Ada yang nanya-nanya beli senjata di mana misalnya gitu ya. Nah itu kan bukan selalu juga itu jadi tanda untuk resiko bunuh diri ya, tapi kita perlu perhatikan apa maksudnya gitu ya. Jadi itu warning sign. Nah, tapi ya itu ya kadang-kadang bias ya untuk warning sign untuk bunuh diri ini, sehingga sering dalam tanda kutip kecolongan begitu ya. Oke, kemudian perubahan perilakunya lagi apa? Menarik diri dari teman-temannya, apalagi kalau orang-orangnya biasa ekstrovert gitu ya, orang-orang seperti Pak Krisna gitu ya, tiba-tiba menarik diri. Berkumpul dengan teman-temannya, menyendiri gitu. Nah itu kan ditanyakan ada apa ya, kemudian mengatakan selamat tinggal, mengatakan mau pergi jauh gitu ya, memberikan barang-barang penting miliknya, membuat wasiat, perlu dicurigai sebagai warning sign untuk mengambil resiko seperti melakukan hal-hal yang beresiko untuk mengakhiri hidup ya, misalnya nyetir ugal-ugalan, adanya mood swing ya, atau perubahan emosi, perubahan emosi yang cepat ya, gampang sedih gitu ya, gampang marah, lebih banyak tidur, lebih banyak atau lebih berkurang tidur atau makannya ya. Jadi lebih banyak tidur itu bisa jadi salah satu coping ya. Lebih banyak makan bisa salah satu coping. Kenapa seseorang lebih banyak menunjukkan copingnya? Coping itu cara mengatasi stres ya. Lebih banyak menggunakannya berarti dia sedang stres berlebih juga, sehingga dia butuh coping itu gitu kan ya. Jadi itu dia perlu dicurigai. Kemudian menggunakan obat-obatan atau alkohol lebih sering ya, itu dari secara perilaku ya. Nah itu early warning sign ya. Walaupun ya tadi ya kadang-kadang suka kecolongan karena kita tidak memaknai itu sebagai salah satu gejala untuk bunuh diri. Kalau di SDKI ini ya, kalau untuk perawat nih ya, ini kita bisa lihat untuk diagnosa risiko bunuh diri ini ada beberapa faktor risikonya. Pertama dari adanya gangguan perilaku, adanya perubahan perilaku itu bisa kita gunakan sebagai faktor risiko untuk mengangkat diagnosa risiko bunuh diri. Adanya permasalahan fisik, misalnya sakit kronis gitu ya, atau nyeri yang cukup parah. Masalah demografi, misalnya kemiskinan, perceraian, ya, dan hal-hal yang tidak menyenangkan lain. Masalah sosial, hubungan dengan orang lain, atau berada di wilayah yang konflik gitu. Kemudian ada permasalahan psikologis ya, contohnya gangguan jiwa berat. Itu bisa menjadi faktor resiko dari resiko bunuh diri. Kalau sebagai perawat yang akan dikerjakan atau target kita memberikan asuhan perawatan adalah kontrol diri pasiennya meningkat, artinya keinginan bunuh dirinya itu bisa dikontrol ya, sehingga ya tidak harus maju ke arah ancaman percobaan bahkan sampai berhasil bunuh diri. Nah ini beberapa penelitian ini dari Setiadi tahun 2020 mengukur faktor risiko bunuh diri pada remaja ya, survei ya.
Ini sampelnya cukup banyak ya, 10.696 remaja. Didapatkanlah faktor-faktor ini yang menjadi resiko untuk kejadian bunuh diri. Satu, faktor usia. Ini kalau dilihat angkanya sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Maksudnya angkanya tengah-tengah ya, 48,7% yang mendekati 50% ya. Tapi ini kalau dibagi dengan rentang usia yang lain, ini dibandingkan dengan usia remaja yang lain ya. Dengan rentang usia remaja saja ini dulu. Tidak dibandingkan dengan lansia dan lain-lain. Ini 48,7%-nya itu berada di rentang usia 14 sampai 15 tahun. Untuk gender ini juga setengah-setengah ya. Kita masih sepakat ya, gender di Indonesia masih 2 ya, wanita dan laki-laki, atau laki-laki ya. Makanya di penelitian ini dikatakan bahwa 58,7%-nya adalah pada gender wanita. Kemudian faktor risiko lainnya adalah mengalami perundungan, pembulian ya. Bully ini juga salah satu masalah kesehatan jiwa yang nggak selesai-selesai ya. Sebenarnya tidak menjadi budaya kita ya, karena kayaknya di mana-mana juga terjadi perundungan ya. Bahkan mungkin di orang-orang yang seharusnya paham begitu ya tentang kesehatan jiwa gitu itu, kadang-kadang itu ini jadi hal-hal yang dianggap biasa, padahal dampaknya pada korbannya itu ternyata bisa sampai mengakibatkan diri. Sering mengalami kesepian, tidak memiliki teman dekat, menggunakan rokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, menggunakan narkoba. Nah ini kan minum alkohol, narkoba ini juga saya yakin ini digunakan sebagai coping ya, tapi coping yang destruktif. Jadi orang-orang yang biasa destruktif, ada dirinya sendiri, biasa merusak, itu lebih dekat kepada risiko bunuh diri, ya, karena dia terbiasa untuk mengatasi stresnya dengan merusak dirinya sendiri. Sexual intercourse ya, dan tidak aktif secara fisik. Dan dari sekian faktor ini dilakukan analisa multivariat, didapatkanlah hasil yang paling signifikan, yang paling tinggi faktor risikonya adalah tidak memiliki teman dekat. Gitu. Jadi memiliki teman dekat ini bagi remaja penting sekali ya. Jangan sampai ada remaja yang tidak punya teman gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua di sini punya sahabat waktu usia remaja, usia 14-15 tahun, Pak punya ya, punya CS ya. Ini kan usia-usianya anak-anak tuh punya game, punya CS gitu ya Pak ya, mungkin bahasa atau ada nggak sih bahasa barunya? Jadi ternyata memiliki teman dekat ini penting sekali ya, karena teman dekat ini biasanya menjadi sumber coping ya. Jadi pada saat ada masalah bisa bercerita, jadi setidaknya tidak menanggung beban pikirannya sendiri gitu. Jadi bisa dicurahkan pada teman dekat. Nah ini faktor-faktor yang menurunkan resiko bunuh diri. Jadi penting ini untuk remaja memiliki hal-hal ini ya. Jadi orang tuanya bekerja ya, jangan sampai nggak memperhatikan begitu ya. Jadi tetap aja walaupun bekerja, tapi tetap pantau anak-anaknya, tetap bercerita, tetap ingin tahu apa yang dialami oleh anaknya gitu ya. Jadi ada pengawasan dari orang tua yang bisa menurunkan RBD ini ya. Kemudian memiliki teman dekat ya, bisa walaupun hanya 1 orang gitu, yang penting punya teman dekat gitu. Ternyata itu jadi faktor untuk menurunkan resiko bunuh diri. Adanya dukungan teman sebaya ya, itu sama ya. Jadi ada peer groupnya ya, ada selip-selipnya ya. Punya hubungan yang baik dengan teman sekelas dan guru. Saya jadi ingat ya, saya pernah seminar dulu tentang bullying ya. Ternyata intinya kalau supaya tidak jadi, nah ini salah satu tips aja ya. Salah satu tips supaya tidak dibully adalah jangan berbeda. Jangan berbeda, karena kalau dia berbeda sendiri hubungannya dengan teman sekelasnya akan tidak baik gitu. Jadi usahakanlah membaur gitu dengan teman-temannya. Jadi punya hubungan yang baik dengan teman, dengan guru, itu jadi faktor yang menurunkan risiko bunuh diri. Dan ada aktivitas fisik ya, peregangan gitu, tidak mageran. Itu ternyata jadi faktor ya. Dan punya diet yang baik.
Nah, dan ini saya rasa ini terpenting ya, punya religius yang positif. Mudah-mudahan nanti materi berikutnya lebih banyak lagi ya Pak Agus ya. Religius yang positif, karena bagaimanapun juga kalau kita punya pemaknaan yang baik gitu tentang hidup ini untuk apa, itu ya tidak akan sembarangan untuk mengakhiri hidup ya. Saya juga Pak Agus keluarkan ayat Al-Quran ya. Ya memang ya, di salah satu agama saya yakin semua agama pun akan mengajarkan hal yang baik ya. Nah, di Islam pun sudah jelas dinyatakan di situ bahwa tidak boleh ya, haram, dosa. Jadi bunuh diri itu sudah tiket masuk neraka. Itu kayaknya koreksi saya kalau salah ya. Jadi ternyata punya religiusitas yang positif itu bisa menurunkan risiko bunuh diri. Berikutnya pencegahan bunuh diri. Waktu saya masih lama, Pak Nur. Boleh ya, ya. Ini pencegahan bunuh diri. Siap. Pencegahan bunuh diri ini versi perawat ya. Kalau di sini perawat semuanya ya tentunya sudah tahu, sudah terbiasa dengan istilah observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Sudah biasa pasti lihat ini ya. Untuk yang masih belajar, yang masih siswa atau mahasiswa atau mungkin awam, karena seminar ini untuk umum ya Pak. Ya. Nah, inilah yang dikerjakan sama perawat untuk melakukan pencegahan bunuh diri. Tadi ya, di awal saya sampaikan bahwa resiko bunuh diri ini adalah gerakan perawat untuk memberikan asuhannya. Jadi apa yang dilakukan sama perawatnya? Ini semuanya ya. Jadi dari mulai kita memonitor pasiennya gitu ya, amankan lingkungan tempat pasiennya dirawat, kemudian melibatkan keluarga, pengawasan yang ketat, sampai diskusi masa depan dan lain-lain ya. Bahkan kita juga bisa berkolaborasi kalau ternyata resiko bunuh dirinya ini terjadi karena ada permasalahan medis yang mendasari, misalnya karena depresi. Kalau memang betul karena depresi sebagai gangguan medis gitu ya, maka perlu diberikan obat-obatan antidepresan. Kalau misalnya dia karena kecemasan yang berat, bisa diberikan anti-ansietas gitu ya. Nah ini baru ya. Atau juga yang gangguan jiwa berat, jadi dia harus dipantau juga untuk pemberian antipsikotik. Nah ini di dalam buku Psychiatric Nursing Thompson ya, Mental Health Nursing kalau tidak salah ya. Nah ini tindakan yang dilakukan oleh perawat juga ini spesifik untuk di masing-masing jenis bunuh diri. Untuk klien dengan isyarat bunuh diri, maka yang dilakukan adalah diskusikan cara mengatasi keinginan bunuh diri. Jadi harus dicari ini, karena orang dalam kondisi ada keinginan untuk bunuh diri itu biasanya juga tertutup ya solusinya. Jadi ini berkaitan dengan keputusasaan. Merasa tertutup semua solusi, maka dia tidak bisa memikirkan bagaimana cara mengontrol dirinya sendiri gitu. Jadi kita diskusikan sehingga pasien punya cara gitu ya, punya satu cara minimal gitu ya. Kalau dorongan itu muncul harus seperti apa. Kemudian meningkatkan harga diri pasien. Kenapa kaitannya dengan harga diri? Supaya merasa berharga sebagai individu yang harus hidup gitu ya. Kemudian meningkatkan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah, jadi fokus pada coping stresnya. Untuk keluarganya kita melakukan pencast ya, untuk merawat anggota keluarga yang punya keinginan untuk bunuh diri. Nah sedangkan untuk level ancaman dan percobaan bunuh diri ini kan berarti sudah lebih tinggi ya, sudah lebih parah dan lebih mendekati pada kejadian bunuh diri. Maka tindakannya apa? Fokus untuk melindungi pasiennya jangan sampai melakukan percobaan bunuh diri. Kemudian libatkan keluarga juga untuk mengawasi pasien secara ketat. Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa ada intervensi level advance yang keperawatan tuh yang bisa dilakukan untuk mencegah bunuh diri. Ada ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Ya. Ini berarti sesi terapi tersendiri ya, dan ini riset terbukti efektif untuk mencegah bunuh diri. CBT, Cognitive Behavior Therapy, ini juga terbukti efektif untuk mencegah bunuh diri. Ini katanya di penelitian yang saya kutip ini menurunkan resiko bunuh diri sebanyak 6% dalam intervensi 6 bulan. Kemudian ada Safe Alternative for Teens and Young, ini juga bisa digunakan. Kemudian ada Style of Suicide, ini katanya dengan menggunakan intervensi ini 64% bisa mengurangi atau mencegah kejadian bunuh diri.
Kemudian ada ASIP ya, Advanced Suicide Short Intervention Program, ini 80% bisa dilakukan untuk mencegah bunuh diri. Nah selanjutnya ini ternyata kejadian bunuh diri itu tadi ya kata Risma, Anda tidak sendiri ya. Ternyata ya cukup banyak ya orang-orang yang pernah mengalami atau pernah terbersit keinginan untuk bunuh diri. Sampai ada komunitas nih, ada komunitas namanya Into the Light Indonesia. Komunitas ini salah satunya ada ini komunitas ini mendukung atau melakukan berbagai kegiatan untuk mencegah kejadian bunuh diri. Jadi mereka melakukan edukasi gitu ya, pengurangan stigma dan lain-lain ya. Jadi ini ada sih webnya ya, jadi kita bisa tahu apa saja yang mereka lakukan. Jadi mereka fokus di permasalahan bunuh diri. Kemudian ada ini juga nih, ada hotline ya, hotline yang bisa dihubungi. Ini nomornya tidak saya cantumkan, takutnya salah ya, silakan searching saja. Tapi mudah-mudahan tidak sampai butuh ini ya. Ini adalah Love Insight Suicide Awareness. Ini adalah helpline untuk pencegahan bunuh diri. Jadi bisa telepon ini pada saat ada keinginan bunuh diri. Ini nomornya ada ya, ada nomor yang bisa dihubungi. Nah ini kalau nanti teman-teman Bapak Ibu semuanya coba ingin lihat ya apa saja yang ada di Into the Light, di situ ada guidance ya, ada arahan apa yang harus dilakukan pada saat individunya gitu ya, pada seseorang ada keinginan untuk bunuh diri, bisa di sini bisa lihat baca apa arahan di sini. Dan di situ ada, kita bisa klik gitu ya, di situ ada pilihannya apakah anda sendiri yang ingin bunuh diri gitu ya, atau menolong anda akan menolong orang lain gitu. Di situ ada arahan. Jadi saya kutip beberapa ya dari pertolongan pertama versi Into the Light. Jadi pada saat muncul keinginan bunuh diri, satu, cari bantuan orang sekitar. Jadi intinya adalah jangan sendiri. Karena pada saat sendiri, ide itu tuh semakin mudah menjadi nyata gitu ya. Atasi haus dan lapar. Jadi penuhi dulu kebutuhan fisik, membuat nyaman dulu secara fisik. Istirahat sejenak, relaksasi. Karena pasti tegang, pasti stresnya dalam kondisi stres tinggi pada saat punya keinginan bunuh diri. Lakukan aktivitas fisik seperti peregangan otot, dengarkan musik, ini juga relax ya, coping semua ini sebenarnya. Lakukan hal-hal kecil yang bermanfaat ya, misalnya cuma merapikan tempat tidurnya misalnya gitu ya, atau ini beres-beres kamarnya, hal-hal kecil aja supaya merasa dirinya bermakna ya. Lakukan perawatan diri ya, mandi dulu mungkin gitu ya, kemudian hubungi orang yang dipercaya dan curhatlah gitu ya, jangan sendiri intinya. Kalau merasa perlu dipeluk-peluk sama orang terdekat ya, yang mungkin dan seterusnya, banyak sekali arahannya di situ ya. Jadi kita bisa merasa ada teman gitu ya. Jadi pada saat muncul keinginan itu, nyari orang lain nih masih susah dihubungi, atau orang yang dipercayanya lagi kerja nih, lagi meeting, susah nih gitu di kontaknya. Bisa nanti di Into the Light ini lihat arahan-arahan yang ada di situ. Baik, itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari bunuh diri ini, dan juga orang-orang di sekitar kita. Apa yang sudah kita tahu juga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu penyajiannya. Ya, jadi para diri yang berbahagia jangan sendiri ya. Positif, termotivasi dan lingkungan yang baik biar tidak terjadi bunuh diri. Bapak Ibu yang terhormat, kita membuka kami persilahkan nanti di kolom chat dipilih pertanyaan yang akan kami jawab ya, nanti dibantu operator. Mangga operator di
Jabir, Eskapnas, MMMKes dengan judul Ide dan Upaya Mahasiswa di Indonesia. Izinkan saya membacakan CV beliau. Nama M. Agus Jabir Eskapnas, MMKes, tempat tanggal lahir pangkat 21/8/1987, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan menikah, jabatan fungsional akademik, kepala bagian akademik atau dosen tetap, perguruan tinggi Stikes Nusantara Jaya Makassar, alamat Perintis Kemerdekaan 14 Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar. Telepon untuk fax 044 04 11 591 296. Alamat rumah Cerakang, Lorong 92, nomor 3, dari Kota Makassar. Nomor telepon 0853 420 54887. Riwayat pendidikan beliau 2011 Eskopias di Stikes Nani Hasanuddin, jurusan keperawatan. 2013 Profesionals Stikes Nani Hasanuddin. 2014 S2 Manajemen Kesehatan pasca sarjana Umi, mengambil manajemen kesehatan. Pengalaman penelitian 2015 Tengah Prognosis Nusantara Jaya dengan judul Faktor 5 Pengaruh Manajemen Dokumentasi Asuhan Keperawatan SD Pakistan. Untuk mempersingkat waktu, selaku moderator ini sambil menunggu slide-nya tampil, artinya ini bermasalah di hari ini kayak Pak Nur. Terhormat Ketua Prodi S2 Keperawatan Putkes Indiani Dr. Iin, dan yang terhormat dosen kami Pak Krisna dan Bu Rahmi, dosen S2 Keperawatan Putkes Indiani, dan yang terhormat seluruh peserta Zoom webinar pada hari ini. Terima kasih. Baik, untuk mengefektifkan waktu saya masuk ke materinya. Ya, adapun materi yang saya bawakan hari ini problem dan ide berdiri. Apakah suara saya terdengar? Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang kasus bunuh diri, khususnya yang ada di Indonesia, saya rasa kasus bunuh diri di Indonesia ini akan selalu ada sepanjang masa. Saya katakan kasus bunuh diri ini akan selalu ada karena orang yang melakukan bunuh diri ini tidak pernah lepas dari yang namanya problem atau masalah hidup. Ya, kalau kita mendefinisikan problem itu sebenarnya, problem itu adalah adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Adanya ketidaksesuaian antara cita-cita dan kenyataan yang ada. Jadi ketika seseorang sudah mencita-citakan sesuatu dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka di situ timbul yang namanya problem. Jadi kalau problem ini tidak di manage dengan baik, maka akan timbul yang namanya ide bunuh diri dan melakukan bunuh diri. Ya. Jadi saya angkat di sini adalah mahasiswa, karena mahasiswa menurut saya ini adalah seseorang yang rentan melakukan bunuh diri. Mengapa saya katakan mahasiswa ini rentan? Karena mahasiswa ini kan ketika berada pada proses mahasiswa, tentu dia berada pada proses seseorang menggantungkan cita-citanya setinggi mungkin dan berusaha untuk meraih cita-cita tersebut. Jadi ketika mahasiswa ini tidak mampu meraih cita-cita yang digantungkan tadi itu setinggi mungkin, maka timbul juga yang namanya problem atau masalah.
dan bisa memicu terjadinya yang namanya bunuh diri. Nah, sementara bunuh diri itu sendiri, tindakan bunuh diri itu sendiri merupakan Bagus. Ngajarin hadirin terhormat.